Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Widarwati, NIM 29021501104. Saya dari Prodi Akuntansi Regular Plus semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah Intermediate Accounting 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Adelina Suryati SE, MAK, CMA, CDV. Materi yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek. Nah, pada halnya dalam neraca saldo ataupun laporan positif keuangan itu terdiri dari dua, adanya aktiva dan adanya pasiva. Aktiva itu berupa aset, pasiva itu yaitu liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek yaitu adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang atau utang lancar karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun. Nah, kapan sih liabilitas ini timbul? Jadi, liabilitas ini timbul itu karena adanya hutang perusahaan kepada pihak lain. Nah, ciri-ciri utang jangka pendek yaitu satu, bernilai kecil dan jangka pelunasannya kurang dari 1 tahun. Nah, ada beberapa jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu utang dagang yang merupakan utang atau kewajiban yang timbul akibat adanya transaksi perdagangan antara perusahaan dengan pihak eksternal atau pihak lain. Yang kedua yaitu utang wesel, pinjaman jangka pendek oleh seseorang atau perusahaan dengan cara menerbitkan sebuah bukti tertulis yang disebut wesel bayar, dan nantinya dokumen tersebut menjadi tanda pengakuan hutang dan pernyataan sanggup bayar kepada pemberi dana. Instrumen jenis ini juga tidak menggunakan syarat apapun, syarat maupun jaminan tertentu. Kapan sih perusahaan mengakui itu adanya liabilitas jangka pendek terhadap perusahaan lain atau penjual? Nah, di sini ada yang dinamakan free on board shipping point atau dalam bahasa Indonesianya yaitu perangko gudang penjual, di mana di sini penjual akan mengakui adanya piutang dan pembeli akan mengakui adanya piutang sesaat setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang penjual. Dan itu ini kayak berupa pengiriman ataupun delivery. Yang kedua yaitu free on board destination point, yang artinya perangko gudang pembeli, yaitu kebalikan dari yang pertama, yang satu. Jadi ongkos kirim ini ditanggung oleh penjual sehingga disebut destination, maka ketika dia belum sampai destinasi, maka masih menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli akan mengakui itu sebagai tanggung jawabnya ketika barang memang sudah sampai di gudang pembeli. Nah, di sini ada syarat penjualan dan syarat pembelian. Dalam liabilitas jangka pendek itu ada istilah 2/10, M/30 atau EOM. Jadi 2/10 ini artinya pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% jika sanggup membayar utang barang dagangannya yang dibeli maksimal 10 hari setelah transaksi tersebut. Kalau N/30 yaitu jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Sedangkan EOM atau end of month yaitu pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan yang berjalan. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu PT Makmur Sejahtera adalah perusahaan dagang yang menjual berbagai perangkat lunak dan keras teknologi informasi. Pada tanggal 18 Juni 2022, perusahaan menjual produk dagangannya senilai Rp36.500.000
kepada toko berkah komputer dengan sistem kredit dengan syarat pembayaran 3/10 N/45. Karena di sini kita sebagai penjual, maka jurnalnya yaitu piutang dagang terhadap penjualan Rp36.500.000 dengan piutang dagang berada di debit Rp36.500.000, penjualan di kredit Rp36.500.000. Nah, selanjutnya materi liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban atau hutang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau siklus normal perusahaan. Liabilitas jangka panjang dapat terdiri dari sumber dana jangka panjang seperti obligasi atau hutang jangka panjang dari bank atau kreditur lainnya. Jadi di sini perbedaannya yang jangka panjang dan jangka pendek itu yaitu waktunya. Kalau pendek yaitu kurang dari 1 tahun, dan kalau liabilitas jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Apa aja nih contoh liabilitas jangka panjang? Yang pertama ada utang obligasi, yaitu surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Surat ini sebagai bukti yang menyatakan bahwa investor atau pemegang surat obligasi meminjamkan sejumlah uang kepada sebuah badan bisnis atau perusahaan yang mengeluarkannya. Yang kedua yaitu ada utang bank, adalah dana pinjaman dari bank yang diperoleh perusahaan dan dijadikan sebagai sumber modal perusahaan, seperti untuk merger perusahaan atau kegiatan ekspansi bisnis. Yang ketiga yaitu ada utang hipotek. Jadi liabilitas ini merupakan utang pinjaman perusahaan dengan adanya jaminan berupa aset tetap maupun harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada utang noveltasi, yaitu merupakan kewajiban perusahaan yang diperoleh dari pihak bank atau lembaga keuangan lain yang bentuknya berupa jaminan berupa pinjaman jangka panjang. Selanjutnya ada utang berdurasi, yaitu kewajiban oleh pemegang saham perusahaan induk yang sifatnya tidak menggunakan sistem bunga. Selanjutnya ada utang sewa dana, yaitu utang yang berasal dari perusahaan asing guna untuk pembelian aset tetap di mana seluruh pembayarannya diangsur dalam rentang waktu yang relatif panjang. Selanjutnya ada utang pemegang saham. Jadi apabila sebuah perusahaan memiliki perusahaan afiliasi, maka utang pemegang saham menjadi kewajiban yang harus dibayarkan. Utang ini harus diberikan dari perusahaan induk kepada perusahaan afiliasi maupun anak perusahaan yang baru sebagai operasional usaha perusahaan. Umumnya, liabilitas ini pembayarannya dapat diangsur dalam rentang waktu yang relatif panjang. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan utang jangka panjang. Kelebihannya yaitu pembayaran per bulan lebih rendah. Jadi semakin panjang jangka peminjaman, uang yang harus dikembalikan per bulan menjadi lebih rendah. Banyak perusahaan atau bahkan individu yang memiliki pinjaman jangka panjang agar dapat menjaga cash flow yang lebih baik tanpa harus dibebani pengembalian dengan nilai yang tinggi. Nah, adapun kekurangannya yaitu satu, bunga. Jadi bunga pinjaman ini bisa menjadi beban bagi keuangan perusahaan. Selain harus membayar pokok pinjaman, juga harus membayar bunganya per bulan. Pada akhirnya membayar utang jangka panjang dan bunga yang ditotalkan akan lebih besar dari uang pinjaman yang diperoleh. Yang kedua, risiko tinggi. Utang adalah salah satu jenis pembiayaan yang paling riskan. Tak jarang perusahaan mengalami kebangkrutan karena tak mampu membayar utang dan bunga yang tinggi. Jika menggunakan jaminan, kita juga bisa kehilangan aset berharga tersebut. Materi selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik
terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Di sini ada elemen ekuitas. Yang pertama ada modal disetor, laba tidak dibagi, modal penilaian kembali, modal sumbangan, dan modal lain-lain. Jenis-jenis ekuitas yang pertama ada ekuitas pemegang saham, yaitu jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya, ekuitas pemilik. Yang kedua ada ekuitas pemilik, yaitu besarnya kepemilikan seseorang pemilik atas bisnis yang terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Contoh ekuitas yang pertama ada saham atau saham biasa, yaitu ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban-kewajiban termasuk memilih direksi dan pejabat yang berwenang, serta merumuskan prosedur dan kebijakan perusahaan. Yang kedua ada saham preferen. Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak lain atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Selanjutnya, ada saham treasury. Contoh pos ekuitas bisnis yang lain adalah saham treasury. Saham jenis ini digunakan untuk membeli kembali saham-saham dari pemegang saham biasa. Nilai saham ini biasanya negatif dan dipresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurangan atas total nilai ekuitas. Selanjutnya ada pendapatan yang tersimpan. Saldo laba atau pendapatan yang disimpan adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu bisnis dikurangi seluruh dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Intinya pendapatan ini adalah pendapatan bersih yang Anda miliki, yang Anda sebagai pemilik bisnis peroleh dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu tambahan modal yang dibayarkan. Ekuitas bisnis ini diperoleh dari tambahan investasi yang disetorkan oleh para pemegang saham. Di luar nilai saham pokok mereka, pos ekuitas ini disebut juga kontribusi surplus, yang biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini dapat berubah sesuai dengan untung atau rugi yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Selanjutnya yaitu ada pentingnya ekuitas dalam perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Saat menjalankan bisnis, seseorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas perusahaan. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui seberapa besar nilai saham dan aset tanpa utang dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya sebuah perusahaan. Materi selanjutnya yaitu sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif adalah surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham. Jenis-jenis sekuritas dilutif yaitu yang pertama ada opsi saham.
waran saham, kompensasi saham, utang konversi atau obligasi konversi, terakhir ada saham konversi preference. Nah, di sini saya akan membahas tentang opsi saham, yaitu merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan atau underlying stock yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berlaku dalam periode tertentu. Nah, opsi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada opsi put atau kontrak untuk menjual aset. Yang kedua ada opsi call, yaitu kontrak untuk membeli aset. Selanjutnya yaitu terminologi opsi. Yang pertama ada exercise price atau strike price, yaitu harga yang telah ditentukan atau fixed price. Yang kedua ada expiration date, yaitu jatuh tempo kontrak opsi. Yang ketiga ada premi opsi, yaitu harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Selanjutnya, yang pertama ada mekanisme perdagangan opsi. Jadi, sekuritas opsi bisa diperdagangkan oleh bursa efek ataupun bursa paralel yang disebut over-the-counter market. Di sini adanya Option Clearing Corporation atau OCC, yaitu sejenis lembaga keliling opsi yang berfungsi perantara antara broker mewakili pembeli dengan pihak penjual opsi. Nah, adapun transaksi opsi dilakukan dengan menggunakan OCC, di mana OCC menjadi pembeli sekaligus pembeli untuk semua penjual sekaligus menjadi penjual untuk setiap pembeli opsi. Nah, ada berupa contoh kasus. Bapak Andi memerintahkan brokernya untuk membeli satu kontrak call option sebanyak 10.000 lembar melalui OCC, yaitu Bank BCA, pada bulan Oktober dengan harga 2.500 per lembar. Opsi ditawarkan pada harga 225. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Andi jika pada exercise date-nya harga saham naik senilai 2.800 per lembar? Nah, di sini jawab. Jadi, dana yang wajib dibayar oleh Bapak Andi yang pertama premium opsi plus komisi broker. Nah, pada soal ini komisi brokernya diabaikan dulu. Nah, di sini premium opsinya yaitu 225 dikali dengan 10.000 lembar opsi, yaitu 2.250.000. Nah, perhitungannya jika 2.800 per lembar naik, apa yang dilakukan? Jadi di sini nilai opsi ketika jatuh tempo harga pasarnya sama dengan 2.800 kita kalikan dengan 10.000 lembar sahamnya, yaitu 28 juta. Yang kedua, nilai opsi exercise date yang pertama dibeli oleh Bapak Andi, yaitu 2.500 dikali 10.000, yaitu 25 juta. Maka di sini selisihnya 3 juta. Nah, adapun premium opsi yang dibayarkan senilai 2.250.000. Nah, maka yang didapat yaitu keuntungan opsinya senilai 750.000. Nah, pada kasus ini Bapak Andi mengalami keuntungan karena harga sahamnya naik. Nah, bisa jadi saham tersebut untuk dijual ataupun tidak dijual. Pokoknya intinya Bapak Andi itu mengalami keuntungan pada saham tersebut. Nah, kesimpulannya, nilai opsi atau keuntungan dari opsi atau kerugiannya sama dengan nilai harga pasarnya dikurangi dengan nilai exercise date-nya, lalu dikurangi dengan nilai premium opsi yang harus dibayarkan. Materi selanjutnya yaitu ada laba per lembar saham. Laba per lembar saham atau earning per share adalah hasil perhitungan dari laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
Laba per saham merupakan komponen penting dalam perhitungan price to earning ratio. Nah, PER ini sering dijadikan indikator untuk menentukan harga saham murah atau mahal. Bersama dengan PBV atau price to book value menghitung laba per saham termasuk analisis fundamental dalam investasi saham. Tujuannya guna mengukur kinerja sebuah perusahaan. Apakah perusahaan mencatatkan nilai laba per lembar saham negatif atau positif? Jika negatif, berarti perusahaan tersebut rugi. Sedangkan perusahaan yang untung ditandai dengan perolehan laba bersih per saham yang positif. Keunggulan dan kelemahan laba per saham. Keunggulannya yang pertama dapat digunakan menghitung PER yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan. Apakah sebuah saham murah atau mahal dibanding saham lainnya di industri yang sejenis. Yang kedua, membantu investor dalam membuat keputusan investasi. Apakah perusahaan tersebut dapat memberinya keuntungan lebih? Yang ketiga, sebagai tolak ukur profitabilitas perusahaan, yakni kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dari penjualan, pemanfaatan aset, dan modal saham tertentu. Adapun kelemahannya yang pertama yaitu hanya melihat laba bersih aja sebagai variabel yang diperhitungkan. Bisa saja laba bersih perusahaan naik atau tinggi dapat dari menjual aset. Oleh karena itu, investor harus mengulik lagi laporan arus kas sebagai pelengkap analisa. Nah, di sini ada rumus laba per saham. EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, adapun di sini hasilnya atau kesimpulannya, makin meningkat laba per saham atau EPS tiap tahun, menandakan perusahaan tersebut makin baik dan menguntungkan. Yang kedua, dengan nilai laba per saham yang tinggi, perusahaan dapat membagikan keuntungan yang lebih banyak bagi para pemegang saham. Yang ketiga, perusahaan dapat dikatakan bertumbuh bila memiliki nilai EPS Rp 500. Artinya, saham atau perusahaan tersebut menghasilkan laba sebesar Rp 500 setiap lembar sahamnya. Selanjutnya ada contoh soal. Saham DBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) pada tahun 2020. Laba bersihnya senilai 18.660.393.0000. Jumlah saham beredarnya 122.595.346.500. Nah, laba per sahamnya yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di sini hasilnya yaitu Rp 152,21. Tahun 2019 laba bersihnya 34413825000000. Jumlah saham beredarnya 122.380.635.500. Laba per sahamnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar tadi, sama dengan Rp 281,20. Nah, tahun 2018 laba bersih yaitu 32.418.486.000000. Jumlah saham beredarnya 122.237.220.000. Laba per sahamnya laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu hasilnya 265,21. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa nilai laba per sahamnya itu dia mengalami penurunan ya, dari 265 ke 281 mengalami kenaikan. Terus pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi yaitu 152,21. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.